Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Yusuf Rifai dari IAIN Ponorogo kelas PAIG tahun 2018. Di sini saya mewakili dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Yusuf Rifai dan Mbak Zulfa Khairunisa akan menjelaskan mengenai materi-materi yang ada di kelas 10 tentang mata pelajaran Akidah Akhlak semester ganjil. Bagaimana penjelasan materi-materinya akan saya tampilkan di PowerPoint berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai studi materi Akidah Akhlak di MTS SMA. Ini mengenai mata kuliahnya ya. Kemudian nih, materi Akidah Akhlak kelas 10 semester ganjil dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Yusuf Rifai dan Zulfa Khairunisa. Ya, memasuki bab 1 tentang akidah Islam. Pengertian, apa sih pengertian akidah Islam itu? Ya, ini akidah berarti tali pengikat suatu dengan sesuatu yang lain sehingga menjadi sesuatu atau kesatuan, sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan. Nah, jadi pengertian daripada akidah Islam yaitu bergaris besar, bergaris bawah kepada segala ilmu yang membahas tentang keimanan, kepercayaan atau keyakinan. Contohnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasulnya, beriman kepada malaikat, kitab dan lain sebagainya. Itu ya, itu mengenai pengertian akidah. Kemudian dalil dalam akidah. Nah, apa saja dalil yang ada di dalam akidah? Itu ada 2 dalil. Yang pertama yaitu dalil yang disandarkan pada penalaran akal sehat. Ya, dalil ini dalil ini dikatakan sebagai dalil akli. Karena apa? Karena dalil yang disandarkan pada penalaran akal sehat ini jadi hasil dari pengetahuan seseorang mengenai pengetahuan keilmuan itu dapat bisa dijadikan sebagai dasar daripada pengembangan pengetahuan. Yang kedua yaitu dalil didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kebenaran dalil nakli bersifat pasti, kebenarannya mutlak serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Ya, yang kedua ini dimaksud dengan dalil nakli. Dalil nakli itu adalah suatu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu merupakan sebuah yang pasti ya, karena apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu merupakan rumus yang pasti. Itu yang menjadikan dalil dalam akidah. Kemudian mengenai tujuan akidah Islam, ya ini yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa kok demikian? Karena ketika seseorang itu mengetahui sejatinya akidah Islam, maka orang tersebut ketika menjalankan kehidupan dalam sehari-hari maka akan menggunakan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Nah, kalau orang itu tidak berpegangan teguh dengan akidah, maka orang tersebut akan kegelisahan dalam berpikirnya karena tidak bisa menerima apa yang telah ia hadapinya. Kemudian yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Nah, serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan baik untuk beramal baik. Nah, jadi orang itu kalau sudah memahami dan dapat melakukan akidah, tentunya orang itu akan bersungguh-sungguh
dalam melaksanakan sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan baik untuk beramal baik. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya itu pasti melakukan sesuatu yang baik. Oke, kemudian ada metode meningkatkan kualitas akidah dan ada prinsip-prinsip akidah Islam. Ya, kita bahas dulu mengenai metode meningkatkan kualitas akidah. Apa metode meningkatkan kualitas akidah? Nih, yang pertama yaitu melalui pembiasaan dan keteladanan. Karena suatu kebiasaan yang dilakukan manusia itu akan menimbulkan sebuah kebiasaan karakteristik yang baik yang dari awalnya manusia itu lakukan. Jadi ketika manusia itu dari awal melakukan apa, itu merupakan gambaran dari seseorang itu. Kemudian yang kedua yaitu melalui pendidikan dan pengajaran. Nah, ini seperti di sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA tersebut itu dapat menjadikan pendidikan karakter untuk meningkatkan kualitas akidah dengan pendidikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian mengenai prinsip-prinsip akidah, apa saja prinsip-prinsip akidah Islam? Ya, ini yang pertama yaitu pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Ini seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad itu. Mengenai prinsip-prinsip, jadi prinsip-prinsip dalam akidah Islam itu meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan bahwa Nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah keyakinan manusia mengenai syahadatnya. Itu yang kedua, syahadat Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan manusia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu tidak hanya yakin, ya, tapi benar-benar yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga yaitu kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Nah, prinsip-prinsip akidah Islam itu yaitu kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Jadi manusia jika memahami apa yang ada di dalam akidah Islam, maka dalam kehidupannya pun tidak gelisah. Artinya ketika hidup di dunia itu manusia mengetahui bahwasanya hidup di dunia itu tidak kekal, pasti ada akhirnya. Oke. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Nah, ini seperti yang ada di Asmaul Husna Al-Adlu, yaitu Allah mempunyai sifat yang adil. Dalam prinsip-prinsip akidah Islam tentunya dapat memahami semua ketetapan takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu manusia dapat menerima dengan ikhlas. Artinya memahami atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kemudian bab 2 mengenai tauhid, ya, itu ada pengertian dan ada nama-nama tauhid. Yang pertama pengertian. Apa pengertian tauhid? Ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas tentang sifat-sifat sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil baginya Allah Subhanahu wa taala, serta tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tauhid itu ilmu tentang keesaan atau ilmu ketauhidan itu ketauhidan itu memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil baginya. Nah, itu yang ada di dalam ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu ilmu yang meyakinkan manusia bahwasanya ketauhidan atau menuhankan Allah Subhanahu wa taala itu dengan tauhid. Jadi percaya bahwasanya
manusia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan katakanlah Allah adalah ahad. Ya, kemudian nama-nama ilmu tauhid yang pertama yaitu ilmu usluddin. Ilmu usluddin itu ilmu tentang pokok-pokok agama. Jadi ilmu-ilmu tentang pokok-pokok agama itu dinamakan ilmu usluddin. Kemudian ilmu aqaid. Nah, ilmu aqaid adalah ilmu yang membahas mengenai masalah yang berhubungan dengan keyakinan. Nah, berhubungan dengan keyakinan, jadi meningkatkan keyakinan manusia itu dengan cara apa? Seperti kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan manusia itu meningkatkan keyakinan pada Tuhan Sang Pencipta. Ilmu itu tentang ilmu aqaid. Kemudian ilmu kalam, yaitu ilmu yang berisi tentang kalam-kalam Allah. Nah, ini adalah yang termasuk di dalam ilmu tauhid, ilmu kalam. Nah, yang keempat yaitu ilmu ilahiyah. Ilmu ilahiyah merupakan ilmu yang membahas mengenai masalah ketuhanan. Jadi bagaimana metode-metode atau cara-cara kita mengenal Tuhan, sampai seperti itu. Ya, kemudian mengenai ruang lingkup ilmu tauhid dan macam-macam tauhid. Apa sih ruang lingkup ilmu tauhid? Ya, ini yang pertama yaitu ma'rifat al-mabda, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang penciptaan alam. Nah, ini dasar dari seseorang untuk meyakinkan atau untuk meningkatkan keyakinannya, yaitu meyakini tentang penciptaan alam. Jadi penciptaan alam itu ada karena ada yang menciptakan. Kemudian ma'rifat al-watsiqah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah. Nah, seperti malaikat Allah, ya, itu manusia harus percaya dengan utusan-utusan Allah tersebut, meskipun utusan tersebut tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kemudian ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati. Nah, jadi ini meyakini alam-alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi meyakini bahwasanya hidup di dunia itu tidak kekal, pasti akan menemukan kematiannya. Ya, kemudian mengenai macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha memelihara, sifat-sifat Allah seperti sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf itu kurang ya, nanti bisa diperbaiki. Kemudian yang keempat yaitu tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai macam-macam tauhid. Kemudian lanjut mengenai bab 3. Bab 3 mengenai akhlak. Ya, pengertian. Kemudian ini pengertian akhlak. Akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Nah, jadi setiap jiwa atau setiap pribadi manusia itu telah diberikan Allah Subhanahu wa taala karakter. Karakter itu yang mencerminkan sebuah akhlak, dan karakter tersebut merupakan pasif. Bagaimana akhlak tersebut menjadi baik atau buruk itu tergantung usaha manusia itu sendiri. Itu mengenai akhlak. Kemudian macam-macam akhlak. Yang pertama yaitu akhlak wad'iyah. Akhlak wad'iyah merupakan norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Jadi dengan pengalaman manusia tersebut manusia tersebut belajar dari apa yang telah dilakukan, apa yang telah
apa yang telah dilakukan manusia tersebut untuk dijadikan pengalaman, dan selanjutnya untuk dijadikan akhlak yang baik. Itu wad'iyah, akhlak wad'iyah dengan olah pikir dan pengalaman manusia. Kemudian akhlak Islam adalah akhlak yang menganjurkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntutan yang telah diberikan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan hadis. Jadi akhlak ini berpedoman atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis itu banyak sekali mengenai tuntutan-tuntutan atau ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dalam Islam, itu yang mencerminkan sebuah akhlak. Apalagi kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW itu juga dapat dijadikan sebagai sumber atau tujuan pemahaman mengenai akhlak yang akan dilakukan. Kemudian yaitu persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti, yaitu ini. Etika, moral, dan budi pekerti adalah bentuk perilaku yang bersifat netral. Jadi karakter kebiasaannya baik, maka akan menjadi akhlak terpuji, begitu sebaliknya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya etika moral itu merupakan netral atau pasif. Bagaimana itu membentuk manusia yang baik atau buruk itu tergantung manusianya berusaha. Oke. Kemudian cara meningkatkan kualitas akhlak itu bisa melalui perumpamaan, bisa melalui keteladanan, melalui latihan dan pengalaman, melalui ibrah dan mau'idah. Jadi dalam setiap kehidupan manusia itu harus mencari pengalaman dan harus belajar dengan apa yang telah dilakukan. Itu sarana untuk meningkatkan kualitas akhlak. Kemudian penerapan kualitas yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan pendidikan formal, 3. Lingkungan masyarakat. Itu seperti pusat pendidikan, mana penerapannya itu di lingkungan keluarga, lingkungan terkecil yang ada pada manusia. Kemudian lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tersebut. Kemudian 3. Lingkungan masyarakat, akan terjun di masyarakat. Kemudian mengenai bab 4, akhlak terpuji. Induk akhlak terpuji yaitu berani dalam segala hal yang positif, tawaduk, rendah hati, menjauhi sifat iri hati dan dengki, jujur, benar, amanah, mengutamakan perdamaian daripada permusuhan. Itu mengenai induk-induk akhlak terpuji. Kemudian akhlak terpuji, ya, ini menggali hikmah kehidupan, artinya kita belajar dari kehidupan kita yang telah kita lakukan itu untuk menggali akhlak-akhlak terpuji. Yang kedua itu membiasakan sifat ifah. Sifat ifah adalah menunjukkan diri dari menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu adalah sifat ifah, artinya sifat yang hati-hati dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian yang ketiga mengembangkan sifat saja'ah. Sifat saja'ah yaitu keberanian seseorang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah. Jadi menerima, sifat yang menerima apa adanya, itu sifat terpuji. Kemudian bab 5, akhlak tercela. Apa saja akhlak tercela? Yaitu hubudunya. Hubudunya adalah sifat yang mencintai dunia, ya. Jadi antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia itu lebih utamakan kehidupan dunia, itu adalah hubud dunia, orang yang suka dunia. Kemudian yang kedua yaitu sifat akhlak hasad. Akhlak hasad yaitu dengki dengki suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah karena iri. Jadi ketika orang tersebut melihat orang lain senang, justru orang tersebut malah iri hati atau malah marah. Itu adalah sifat hasad. Kemudian sifat akhlak tercela yang ketiga yaitu takabur atau ujub.
takabur atau ujub itu, takabur berarti kagum, sedangkan ujub kebalik ya. Takabur itu merupakan takabur yang artinya sombong, dan ujub itu takjub. Nah, jadi orang itu tidak boleh takjub dan tidak boleh sombong. Sombong itu membanggakan diri di hadapan orang lain. Kemudian riya adalah akhlak tercela, yaitu perjalanan atau ibadah untuk menempatkan pujian orang lain. Dan orang yang riya itu beribadah dengan tujuan untuk biar dipuji orang lain. Kemudian bab 6 mengenai syukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang pertama syukur, qanaah, ridho dan sabar. Syukur adalah merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan syukur. Kemudian qanaah yaitu sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Jadi menerima apa enake. Kemudian ridho dan sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu dengan senang hati, sedangkan ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian bab ke-7 tentang menghormati orang tua dan guru. Adab terhadap orang tua, ya ini. Yang pertama, kita dilarang berkata kasar seperti yang ada dalam Al-Quran surat Al-Luqman itu, wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata ya, tidak boleh berkata kasar itu seperti itu kepada orang tua. Kemudian yang kedua yaitu kita dilarang durhaka terhadap orang tua. Durhaka itu artinya kita selalu membantah apa yang telah dikatakan orang tua. Yang ketiga yaitu senantiasa mendoakan orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu adalah adab terhadap orang tua. Kemudian adab terhadap guru, apa saja? Ya ini. Yang pertama, jika bertemu guru ucapkan salam. Uluk salam dengan sapa. Uluk sapa dengan salam. Yang kedua yaitu memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Nah, ketika guru mengajar itu harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu tunjukkan rasa rendah hati, hormat serta sopan dan santun terhadap guru. Kemudian bab 8 yaitu kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau seseorang nabi yang berpengetahuan luas, mempunyai kesabaran, kejujuran, keramah tamahan serta berbudi pekerti luhur. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan di salah satu surah Quran, surat Al-Yusuf ayat 54 sampai 57 yang menceritakan sebagai kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini kemudian ibrah dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Nabi Yusuf alaihissalam orang yang cerdas, jujur dan amanah, seperti yang telah dikisahkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Yusuf alaihissalam telah memberi contoh dan teladan baik kemurnian jiwanya dan keguguhan hatinya tatkala menghadapi godaan Zulaikha. Ya. Yang ketiga yaitu bahwasanya penderitaan seseorang yang nampaknya suatu musibah dan bencana pada hakikatnya rahmat dan berkah. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Yusuf alaihissalam telah memberi contoh tentang sifat seseorang kesatria yang enggan dikeluarkan dari penjara sebelum persoalannya dengan Zulaikha dijernihkan atau diselesaikan. Itu mengenai pelajaran atau ibrah yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, cukup sekian materi-materi dari kelas 10 semester ganjil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.